Oke guys, selamat malam. Kembali lagi bersama saya. Hari ini hari Minggu, tanggal berapa nih? Waduh, nggak bisa juga. Oh, bisa. Ya, tanggal 28 Agustus, sekitar jam 8 malam ya. Jadi saya baru sampai nih di kota saya, habis ya refreshing sejenak ya, keluar kota begitu. Dan tadi siang ada yang komen ya, salah satu penonton juga bahwa laporan Q2 ya, Q2 dari PTBA ini udah keluar begitu. Ya, sebetulnya eh, beberapa hari yang lalu di stream seperti itu, stream sekuritas, ada yang menyampaikan ini Q2-nya udah keluar begitu. Tapi ketika saya cek di IDX belum ada begitu. Dan tadi siang ada nih yang komentar, eh, Bang, tolong bahas PTBA dong, ini Q2-nya udah keluar begitu. Saya cek lagi di IDX nih, tapi nggak ada gitu. Nah ternyata memang udah keluar, tapi di IDX itu belum ada guys. Ya, di IDX belum ada. Ya, kuartal 2-nya juga tadi saya nemunya itu di website perusahaannya kayak gitu. Ya, saya juga kaget, wah ternyata udah keluar, pantesan kemarin ya, kemarin atau kapan itu ya dia sempat naik begitu. Nah itu loh guys, jadi ya baru saya bahas ya, ini baru saya bahas. Kita hari ini bincang-bincang santai aja karena bursa pun juga tutup hari ini ya. Jadi kita bincang-bincang santai terkait dengan Q2 ya, laporan keuangan Q2 dari PTBA atau Bukit Asam. Ini nggak usah saya jelaskan ya, di perusahaan koal ya atau batu bara yang memang saya pegang ini ya, udah cukup lama banget dari pembagian dividen sebelumnya ya, sebelumnya di tahun ini sih, tapi sebelum pembagian dividen saya udah pegang ini kayak gitu. Karena saya tahu ini fundamentalnya bagus. Jadi ya ternyata tadi setelah saya lihat lihat laporan keduanya bagus banget kayak gitu ya. Ya, kita langsung aja bahas untuk kedua. Sorry guys. Ya, kedua. Ya, ini langsung kita lihat liabilitas nggak usah ya. Aset nggak usah, langsung kita lihat ekuitasnya aja. Ini 22 triliun ya, karena ini dalam jutaan, pembulatan, ini pembulatan jadi 22 triliun seperti itu. Nah, kalau saya lihat dari ekuitasnya memang ada penurunan ya. Coba kalau kita lihat dari kuartal 1, ini saya bukakan yang kuartal 1 2022 ya, guys. Untuk kita bandingkan nih. Karena saya lihat tadi di RTI pun juga belum diupdate ya, di Stockbit apalagi belum diupdate. Jadi kita harus nyontek di laporan keuangannya. Kita harus bukain dulu. Sorry, kelewatan nggak ya? Ekuitas. Nah ini, oke, kuartal 1 ekuitasnya 26 triliun. Kalau kuartal 2-nya 22 triliun, memang ada sedikit penurunan ya di sini. Kita bandingkan juga dengan kuartal 2 2021 guys. Ya, secara Q&Q juga harus kita bandingkan. Ekuitas. Nah ini, ini dia ya. Ekuitasnya ada kenaikan ya secara Q&Q jika kita bandingkan dengan kuartal kuartal 2 2021 ya, yang sebesar 17 triliun ini nih guys yang saya blok. Kemudian untuk kuartal 2 2022 itu sebesar 22 triliun ya. Ada kenaikan di sini. Oke. Ada kenaikan sebesar 5 triliun seperti itu berdasarkan KNK. Tapi kalau kita lihat dari sini secara perbandingan kuartal 1 ke kuartal 2 itu memang ada sedikit penurunan ya. Kalau kuartal satunya 26 triliun ya, ini. Kemudian kuartal 2-nya 22 triliun seperti itu. Nah, untuk lebih memastikan lagi, kita juga harus lihat labanya guys ya. Kita lihat labanya sekarang. Ya dari ekuitas sih ada penurunan sedikit ya, nggak masalah sih. Kita lihat dari labanya, karena laba ini biasanya campuran nih ya. Campuran, kalau ekuitas itu kan laba betul-betul laba bersih gitu loh, berdasarkan dari hasil penjualannya ya.
Kalau laba ya, laba itu ya campur-campur. Bisa jadi dia selain ada pertambangan dia juga jual alat pertambangannya gitu ya. Itu juga bisa, atau mungkin alat-alat beratnya seperti bulldozer dan sebagainya. Kalau ada ya truk gitu, truk dam gitu. Ya kalau dia jual ya masuknya ke laba juga gitu loh guys. Tapi kalau ekuitas itu betul-betul dari hasil penjualan batu baranya aja, seperti itu. Nah, kita lihat labanya di sini. Kita lihat. Oke, ini guys. Sorry. Nah, ini pemilik induk ya. Nah, ini 6 triliun. Oke, nice. Kemudian kalau kuartal satunya berapa? Coba kita lihat. Iya, ini ya, guys. Ya, ada kenaikan. Dari segi labanya ada kenaikan, guys. Kalau Q1 2022 itu sebesar 2 triliunan ya. Sedangkan kalau Q2 2022 itu sebesar 6 triliun, naik 4 triliun. Ini bagus banget ya. Kalau kita bandingkan lagi secara QNQ, kita lihat di sini. QNQ kita lihat yang nah ini ya, ini guys. 1,3 triliun. Berarti Q2 yang sekarang itu mengalami kenaikan labanya dibandingkan dengan kuartal 1 2022 dan dibandingkan lagi dengan kuartal 2 2021 gitu ya. Ini edan gitu loh, gede. Tadi kenaikannya kalau berdasarkan KNQ itu kan dari 1 menjadi 6, berarti naik 5 triliun. Kalau dari kuartal 1 ke kuartal 2 itu naik sekitar 4 triliun ya. Ini gede. Nah, dari sini kita bisa menentukan IPS-nya berapa ya. Karena di RTI belum keluar, kita nyontek aja di sini. Udah ada hitung-hitungannya. Nah, ini kuartal 1 nih guys. Kemarin nih 198 ya. Ini 198 adalah IPS kuartal 1. Kalau kuartal 2-nya itu menjadi 536. Nah, guys, ingat kalau 536 ini adalah campuran dari kuartal 1 ditambah dengan kuartal 2 sebesar 536. Berarti kuartal 2-nya IPS-nya adalah, ya kita hitung ya. Ini kan kuartal campurannya kan 536. 6 dikurangin dengan untuk kuartal satunya tadi berapa? 198 ya. 198. Iya, dapat 338 nih guys. Ya, dapat 338 untuk kuartal apa namanya? Kuartal 2-nya. Kayak gitu, ya. Nah, ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan kuartal 1 yang hanya 198 ya, dan kuartal 2 2021 yang hanya 159. IPS-nya naik, guys. Kayak gitu loh, ya. Ini bagus banget sih. Untuk PTBA di kuartal 2-nya laporan keuangannya bagus banget, ya. Itu naik IPS-nya 338. Nah, dari sini, dari IPS ini kita bisa menentukan ya untuk potensi dividen yang dia bagikan di tahun 2023 berdasarkan tutup buku tahun ini 2022 begitu ya. Oke, kalau kita hitung, nah gimana cara ngitungnya? Ini kan kita udah dapat nih 536 ya. 536 ini itu adalah kuartal 1 plus kuartal 2, sedangkan 1 tahun itu sampai kuartal 4 guys ya. Jadi sisa 2 kuartal lagi, yaitu kuartal 3 dan kuartal 4. Oke, kalau kita anualiskan berarti IPS-nya 53, dan ini dihapus dulu. 536 dibagi dengan, oh sorry, dikali ya berarti ya. 536 dikali sisa 2 kuartal, berarti dikali 2.
Oke, 1072 tembus 1000 IPS-nya. Gila ya, tembus 1000. Kalau IPS anualisnya yang tahun lalu, coba kita lihat intip di RTI ya guys. Sorry, di Stockbit. Nah, ini tahun lalu nih. Ini belum diupdate kan? Jadi ini tahun lalu sebesar 790 guys. Ya. Kalau tahun ini IPS-nya itu sebesar 1072 ya. 1072. Berarti naik nih IPS-nya, naik 300 per share. Kayak gitu. Nah, dari sini kita bisa tentukan potensi dividennya dan dividen yieldnya berapa di tahun depan. Seperti itu. Oke, kan dia pernah bagian, coba saya cek RTI dulu ya. Untuk histori DPR-nya, dia pernah bagian berapa aja sih? Untuk PTBA, oke, dia sempat bagikan 92%, 36% ini mungkin karena corona ya, karena COVID. Makanya dia bagian dikit. Kemudian di tahun ditutup tahun 2021 ya, dia bagian DPR sebesar 100%. Ini yang menjadi apa ya, perbincangan juga sih di stream waktu itu. Ramai banget kayak gitu. Sempat di prank ya kita ya. Oke, berarti kita ambil rata-ratanya. Ini kita simpan dulu 1072 ya guys, ingat-ingat. 1072. Nah, untuk rata-rata DPR-nya berarti kan dia pernah bagiin 92%, kemudian ditambah dia juga pernah bagiin 36%, ditambah dia pernah bagiin 100%. Ya, ini berdasarkan 3 tahun terakhir ya guys. Dapat 228 dibagi 3 data. 3 data dapat ya 76% gitu loh ya. 76% adalah rata-rata DPR yang dia bagikan selama 3 tahun ini. 2019, 2020 dan 2021 gitu. Nah, dari sini kita bisa tentukan potensi dividennya di tahun depan. Berarti dikali 1072 ya kalau nggak salah tadi ya. Ya kan? IPS-nya 1072 dapat ini dibagi 100. Iya, 814 per share-nya. Ini potensi ya, potensi pembagian dividen ditutup tahun 2022 ya, berarti di tahun depan. Potensi dividen yang akan dia bagikan itu adalah 814 dengan asumsi ya, ini adalah rata-rata DPR-nya selama 3 tahun terakhir guys. Ya, gitu. Oke. Kalau dia bagiin 100% lagi gimana? Dan lagi ya. Kita dapat 1072 per share-nya atau per lembarnya. Berarti dividen yield yang kita dapatkan itu lebih gede lagi persentasenya. Return yang kita dapatkan lebih gede lagi. Ini kita nggak usah muluk-muluk ya guys. Kalau dia nggak bagiin 100% misalnya, ya kita hitung aja ya, rata-rata DPR dia selama 3 tahun ini kayak gitu. Oke, untuk rata-rata DPR 3 tahun kan dapat 814, kemudian dibagi dengan harganya sekarang, maka didapatkan dividen yield sebesar 4360. Berarti 800 ini lebih gede daripada ini ya guys, pembagian dividen tahun ini ya kayak gitu. Dapat 4360 ya, 18,6% ya. Ini adalah dividen yield yang akan kita dapatkan jika kalian baru mau entry 4360. Ini udah gede banget return ini gitu loh ya. Return ini udah gede banget guys. Kenapa? Karena kalau ketika kita misalnya kita bandingkan dengan reksadana ya, kita nabung di reksadana ya, maksimal return yang kita dapatkan selama setahun ya itu adalah 4%. Nah, ketika kita nabung di emiten PTBA ya, dengan modal misalnya 100 juta begitu, return yang kalian dapatkan sampai pembagian dividen tahun depan itu adalah 18,6%. Ini gede banget dibandingkan dengan reksadana
kayak gitu loh ya. Itu loh kenapa kita pilih saham gak reksadana aja ya, karena memang kita cari return yang lebih gede gitu loh ya, kita cari return yang lebih gede. Oke, ini kalau dia bagiin asumsinya 76%. Coba kalau dia bagiin 100%, guys. Kan tadi 1072 dibagi harganya sekarang 4360. Oke, 24,5% return yang kalian dapatkan. Jarang ada emiten yang returnnya itu ya, dividen yieldnya itu sampai 20 ke atas, itu jarang. Ya paling enggak ini harganya 4360 itu bakal naik lagi gitu loh ya. Orang dapat dividen yield 10% aja masih mau kok, 6% aja masih mau kok, masih ada yang beli emitennya atau sahamnya begitu loh ya. Jadi itu loh guys ya, jadi sebetulnya enak yang kalau kita masuk ke emiten yang bagian dividennya gede-gede gitu ya, itu enak kayak gitu loh. Tapi juga jangan sampai 100% ke atas juga ya, nanti IPS-nya tergerus. Kecuali kayak PTBA ini, meskipun di tahun ini dia bagian DPR 100%, tapi dia bisa membuktikan ya, bisa membuktikan labanya terus grow, terus growing, itu bagus banget ya. Itu loh. Ya berbahagialah kalian para pemegang sahamnya atau holdernya begitu. Terus bagaimana yang kita belum punya PTBA ini? Bisa nggak sih kita entry di harga sekarang? Saya rasa masih worth it. Dengan dividen yield yang tadi 18%, kalau dia bagiin 70%, itu pun juga rata-rata. Kayak gitu. Masih worth it dividen yieldnya di harga yang sekarang. Kayak gitu. Ya. Nggak masalah kalau kalian mau entry di emiten ini. Gitu loh guys. Ya, investor itu kalau udah nemu saham begini, tanpa pikir panjang langsung masuk. Kalau turun gimana ya, serok ya, serok di harga murah kayak gitu loh. Serok di harga murah di emiten yang fundamentalnya bagus, jauh lebih untung daripada kalian serok di emiten gorengan guys, kayak gitu. Oke, jadi ini menurut saya harga sekarang ya, harga sekarang itu masih worth it. Dan untuk kesimpulannya ya, untuk laporan keuangan kuartal 2 2022 dari PTBA ini itu bagus banget, sangat bagus banget ya. Jika dibandingkan dengan kuartal 1 ya. Ya oke guys, sorry tadi mikrofon saya baterainya habis. Ya tadi sampai kesimpulan ya. Intinya ini untuk laporan keuangannya ya di kuartal 2 ini itu bagus banget ya. Jika dibandingkan dengan kuartal 1 2022 dan kuartal 2 2021 ya. Bagi kalian yang mau entry sekarang pun juga masih worth it, karena untuk potensi dividen yieldnya masih gede ya. Mungkin sampai sekian aja perbincangan kita terkait dengan LK Q2 dari PTBA ya. Salam cuan semua, see you, sampai jumpa di lain waktu. Bye. Jangan lupa jaga kesehatan ya.